saya. Sudah. Selamat pagi Bu Linda. Keluarga Boya. Oke, nanti kita bersihkan. Kecil. Iya, gimana? Yang YouTube punya kan? Di sini. Kasih dekat semua. Pas lama di situ dulu. Ada masuk tuh. Kelihatan pas. Nampak? Iya. Kayak ini mau. Akun YouTube-nya sudah bagi. Selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah doa sepekan pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengangkat satu pujian. Kita mengangkat satu pujian di dalam pujian nomor 23. Pujian nomor 23, Rahmat Yesus yang indah. Syukur kami kepada Tuhan oleh karena rahmat dan anugerah-Mu yang telah membuat kami pada pagi hari ini dapat bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat. Kami boleh menikmati hidup hari ini, diberikan kepercayaan nafas hidup,
Biarlah Tuhan menolong kami dan memimpin kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk menyerahkan ibadah doa sepekan pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, baik kami yang ada di dalam ruangan ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Berikan kami konsentrasi yang baik ketika kami mengikuti ibadah doa sepekan ini. Sehingga ya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh dapat bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami datang memohon ampun kepada Tuhan juga atas segala dosa dan pelanggaran kami, atas segala kegagalan dan kelemahan kami. Tuhan ampuni kami, sucikan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh sungguh layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh menyerahkan ibadah doa sepekan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Penginjil Orel. Kita naikkan pujian di dalam pujian nomor 33. Pujian di dalam buku lagu nomor 33. Untuk renungkan firman. Sukacita dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur ya kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa kembali beribadah dan mengikuti doa pagi sepekan. Dan ini merupakan hari yang pertama di mana kita semua boleh hadir di tempat ini maupun yang juga mengikuti dari rumah melalui Google Meet. Ya, kiranya ini tidak mengurangi sukacita kita dalam kita beribadah kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat ibadah doa sepekan tahun lalu tidak dapat kita laksanakan secara tatap muka maupun secara online yang melalui Google Meet ataupun YouTube. Sehingga saya tahun lalu kita hanya membagikan buku yang berisi renungan, lagu dan juga pokok-pokok doa yang akan kita renungkan setiap harinya. Dan kita bersyukur kalau pada saat ini kita boleh kembali bertemu, ya meskipun dengan kondisi yang berbeda, tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga di rumah bisa mengikuti dengan Google Meet. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang minggu ini kita sama-sama akan belajar ya, dan merenungkan firman Tuhan dari tokoh-tokoh Alkitab yang berhubungan dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ya. Dan pada kesempatan ini saya membahas salah satu tokoh yang tentunya bagi kita sudah tidak asing lagi. Ya. Siapakah dia tokoh tersebut? Ya. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan kita dari tokoh tersebut, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai ayat 16 dan ayat 47 sampai ayat yang ke-50. Sekali lagi Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 dan ayat 47 sampai ayat 50. Saya mengajak kita semua untuk bergantian membacakannya. Ya, setelah saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya baca ayat 26, pasal 26 ayat 14, Bapak Ibu ayat 15, kemudian saya 16 dan lalu kita beranjak ke ayat 47. Matius pasal 26 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot pada imam-imam kepala. Ia berkata, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ayat yang ke-47, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 47, 2, 3. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama ia serombongan besar orang yang membawa pedang yang tentu, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salah Tuhan, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira kalau dari pembacaan tadi ya, mungkin sudah terjawab siapakah tokoh yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya. Dia adalah Yudas Iskariot. Ya. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, Yudas Iskariot ini ya bukanlah Yudas yang menuliskan kitab Yudas yang ada dalam Alkitab. Ya, karena saya pernah dengar orang bercerita kepada saya, ada seorang hamba Tuhan, dia berkata dalam penyampaian khotbahnya mengatakan, wah Yudas Iskariot itu meskipun dia mengkhianati Tuhan Yesus, ternyata dia luar biasa. Sebelum dia mati dia sempat tulis satu kitab, yaitu kitab Yudas. Wah, silakan. Ya. Kitab Yudas yang ada dalam Alkitab itu bukan ditulis oleh Yudas Iskariot, tetapi Yudas saudara ya Yakobus, ya Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita membahas ya, kalau kita mau cari tahu tentang Yudas Iskariot, masih banyak ayat-ayat secara khusus dalam kitab Injil dan juga kisah para rasul yang menceritakan tentang Yudas Iskariot. Dan saya percaya setiap kita sudah tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini, ya, yaitu Yudas Iskariot. Bahkan kita sudah tahu bahwa Yudas Iskariot adalah orang yang mengkhianati Tuhan Yesus, yang menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Ya. Dan Injil secara khusus Bapak Ibu sekalian, Injil Matius, Markus dan juga Lukas menuliskan nama Yudas Iskariot itu setelah pada bagian terakhir setelah nama murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Ya. Namanya diletakkan di bagian akhir dan ditambah
NFL atau ditambahi dengan sebuah keterangan. Ya. Di sana ada yang mengatakan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ada juga yang menulis Yudas Iskariot yang kemudian menjadi penjahat. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketika mendengar tokoh ini pasti yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita pasti tentang pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hal itulah tokoh Yudas Iskariot ini penting dan serius untuk kita perhatikan. Yudas Iskariot kita kenal sebagai murid Tuhan Yesus. Dia dipilih oleh Tuhan Yesus, ikut bersama dalam pelayanan Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, melihat mujizat Tuhan Yesus, ya, nubuat Tuhan Yesus, serta masih banyak hal yang dia lakukan bersama dengan murid-murid lainnya dan juga dengan Tuhan Yesus. Namun, ya, ia tidak memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Mesias, ataupun anak Allah. Panggilan Yudas Iskariot kepada Tuhan Yesus yang paling tinggi adalah Rabi atau Guru. Ya, meskipun dia sama-sama murid Tuhan Yesus, dia tidak pernah mengatakan atau menyebut Tuhan Yesus Tuhan, Mesias, ataupun anak Allah. Dia memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Rabi. Ya. Bahkan dalam jejak Injilnya, Bapak Ibu Saudara, dalam jejak kitab-kitab Injil, ya kita tidak menemukan hubungan kedekatan antara Yudas Iskariot dengan Tuhan Yesus. Berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain seperti Yakobus, Yohanes, Petrus, ya dalam setiap dialog mereka, setiap tindakan mereka, ya itu seperti punya satu hubungan yang benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus, dan mereka sepertinya benar-benar menunjukkan keseriusan mereka dalam setiap pelayanan mereka, dalam tugas mereka sebagai seorang murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yudas Iskariot, ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yudas Iskariot ini justru mempunyai sikap yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika ada seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus, ya, dengan minyak wangi. Ketika Tuhan Yesus mengatakan memuji perbuatan wanita ini, Yudas Iskariot justru mengatakan, itu pemborosan, lebih baik minyak itu dijual, kemudian uangnya dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Bapak Ibu sekalian, kelihatannya rohani sekali. Ya. Tetapi sebenarnya bukan itu maksud dan tujuan dari Yudas Iskariot. Bahkan nama Yudas Iskariot ketika muncul di dalam Alkitab, entah itu ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus ataupun ketika dia sedang melakukan sesuatu hal, selalu ketika dia muncul itu pasti berhubungan dengan yang namanya uang. Jadi ketika orang juga lihat atau mendengar Yudas Iskariot, yang ada dalam pikirannya adalah uang, dan uang. Bagaimana dengan kita? Nah, apakah kita juga demikian? Ketika orang melihat kita, apakah yang ada dalam pikiran mereka tentang kita? Mengapa mereka sampai berpikir demikian tentang kita? Apakah itu terbentuk karena kita punya kebiasaan, atau ketika kita bicara soal uang, ketika kita bicara tentang satu hal itu kita selalu sangat memperhatikan atau begitu cepat untuk cari tahu tentang informasi tersebut, ya. Sehingga ini sebenarnya menjadi suatu hal yang berbahaya, ya. Sebab jangan sampai kita dicap sebagai orang yang hanya fokus kepada hal-hal dunia. Bagus kalau kita dicap sebagai orang yang fokus terhadap pelayanan, kita dicap sebagai orang yang rendah hati, pandai, suka melayani, dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita dicap seperti Yudas Iskariot. Ya, ketika muncul di dalam Alkitab tentang diskusinya, itu kebanyakan bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan uang. Dan itulah fakta tentang Yudas Iskariot. Dengan melihat fakta ini, Bapak Ibu sekalian, yang sesuai dituliskan oleh Alkitab, maka kita dapat mengatakan bahwa Yudas Iskariot adalah orang yang gagal sebagai murid Yesus. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua tidak ingin dan tidak mau menjadi orang yang gagal seperti Yudas Iskariot ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kegagalan Yudas Iskariot ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita, orang percaya. Agar apa? Agar kita tidak jadi seperti demikian. Apa yang kita perlu pelajari dari kegagalan Yudas Iskariot? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kegagalan Yudas Iskariot.
berdasarkan latar belakang dan kisah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Yudas tidak belajar untuk menjadi murid yang sejati. Yudas tidak belajar untuk menjadi murid yang sejati. Kita tahu bahwa murid Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan tadi, mengikuti Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Ya. Mereka berjalan bersama Tuhan Yesus, pergi melayani bersama Tuhan Yesus, ya. Dari satu tempat ke tempat lain, melihat tanda-tanda, melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ya. Bahkan mereka menerima pengajaran bersama dengan orang banyak. Ada juga mereka menerima pengajaran secara tersendiri. Ya. Mereka melihat Yesus juga, Tuhan Yesus bukan hanya berbicara tetapi melakukan apa yang dia sampaikan. Perkataan dan praktek dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu sungguh sangat luar biasa. Dan saya percaya bahwa Yudas tahu hal ini. Yudas memahami hal ini. Tapi yang menjadi masalah adalah bahwa selama dia jadi murid Tuhan Yesus, ia tidak pernah mempraktikkan apa yang Yesus perintahkan dengan baik. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang guru dan juga pembina tunas remaja, saya belajar dan terus belajar untuk melakukan apa yang saya sampaikan kepada anak-anak, entah di sekolah ataupun dalam persekutuan komisi tunas remaja. Saya belajar supaya apa yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. Dan saya terus mengevaluasi diri saya. Kadang-kadang kalau saya bilang, kayaknya saya tidak sesuai. Saya terus belajar untuk berubah, untuk sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus lebih daripada itu. Tuhan Yesus melakukan semuanya dengan sempurna. Dan saya percaya juga bahwa Yudas Iskariot tahu akan hal ini. Tetapi apa yang terjadi? Dia hanya sebatas tahu, dia hanya sebatas melihat, tetapi hatinya tidak mau diubahkan. Ia mengikut Kristus hanya untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk kepopulerannya sendiri, hanya untuk mencari kenyamanannya sendiri, hanya untuk dikenal orang. Bagaimana dengan kita? Kita semua adalah murid Yesus. Sudah berapa lama kita jadi murid Tuhan Yesus? 1 tahun kah? 2 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Atau berpuluh-puluh tahun? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan selama kita menjadi murid Tuhan Yesus bertahun-tahun? Sudahkah kita? Sudahkah sikap hati kita mau berubah ketika ditegur oleh firman Tuhan? Sudahkah kita punya moral yang baik? Sudahkah kita hidup saling mengasihi? Sudahkah kita punya kecintaan terhadap firman Tuhan? Sudahkah kita semakin hari rindu akan bersekutu dengan orang-orang percaya, dengan sesama orang-orang beriman? Sudahkah kita jadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat? Sudahkah kita punya hati melayani seperti Kristus? Dan sudahkah iman kita setiap hari semakin bertumbuh? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Yudas menjadi murid Yesus, tetapi hati dan sikapnya tidak menunjukkan bahwa dia seorang murid Yesus. Dan saya percaya kita tidak mau demikian. Yang kita inginkan adalah agar supaya setiap hari iman kita bertumbuh di dalam kita. Bukan hanya fisik kita yang bertumbuh, tapi kerohanian kita bertumbuh di dalam kita. Kita semakin cinta kepada Tuhan. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari kegagalan Yudas berdasarkan latar belakang dan kisah hidupnya, dia menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Yudas menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada dia. Di antara para muridnya, Bapak Ibu sekalian, Yudas punya satu kedudukan, yaitu sebagai orang yang dipercayakan sebagai bendahara. Ya, kita bisa lihat dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan sebagai orang yang memegang uang kas. Dan saya percaya kita semua tahu tugas sebagai bendahara itu seperti apa, dan mungkin kita ada yang pernah jadi bendahara. Ya, kalau saya sih jarang jadi bendahara, Bapak Ibu ya. Soalnya kadang-kadang kalau hitung uang itu
lama, kemudian kadang-kadang catatannya kurang-kurang lengkap gitu atau apa gitu. Jadi kadang-kadang orang bilang gitu kalau lagi hitung uang, kadang-kadang biasa di kantor gitu bantu hitung-hitung atau di mana gitu, hitung uang, aduh kamu nggak cocok jadi bendahara, kamu kayaknya tidak ada bakat ya. Jadi kadang-kadang kalau ada pemilihan panitia atau apa, saya kadang-kadang tidak dimasukkan sebagai bendahara. Paling sering apa? Seksi kerohanian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, bendahara selalu identik dan berhubungan dengan yang namanya uang. Selalu identik dan berhubungan dengan itu. Dan kalau kita bicara soal bendahara, ya, itu bukan hanya soal jabatan sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan soal jabatan yang bagus, yang strategis, tetapi bicara soal bendahara itu adalah bicara soal kepercayaan. Seseorang yang dipilih menjadi bendahara adalah orang yang harus dapat dipercaya. Siapa yang mempercayakan uangnya kepada orang yang sembrono, yang tidak bisa dipercaya? Siapa yang rela uangnya ditangani oleh orang yang tidak bisa dipercaya? Bisa rugi, bisa hilang, bisa catatannya tidak lengkap, tidak teratur, bahkan parahnya bisa dikorupsi zaman sekarang. Dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian, jika ada tulisannya seperti yang khotbah kemarin oleh Evangelis Amelia, di sana dikatakan jika ada tuan yang mempercayakan harta atau uangnya kepada seorang hamba, itu berarti hamba tersebut sudah dipercayakan, sudah mendapat kepercayaan. Kalau kemarin yang dipercayakan kepada hambanya adalah talenta, masing-masing dengan berapa talenta. Dan Yudas Iskariot adalah orang yang menerima kepercayaan ini sebagai orang yang memegang uang kas. Tetapi bagaimana sikap dan tindakan Yudas terhadap kepercayaan tersebut? Apa yang dicatat oleh Alkitab tentang kepercayaan yang diberikan kepada Yudas sebagai bendahara atau sebagai orang yang memegang uang kas? Yohanes 12 ayat 6 mengatakan juga bahwa ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Percayaan yang diberikan kepada Yudas disalahgunakan. Dia tidak menggunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Apakah kehidupan kita juga demikian? Apakah kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita baik di kantor, di sekolah, di gereja atau di mana saja? Bukan hanya sebagai bendahara, entah itu sebagai bos, sebagai karyawan, pegawai, pengusaha, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, apakah kita pergunakan dengan baik? Apakah kita selama ini menunjukkan sikap kita sebagai orang yang dapat dipercaya? Mari kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan, sebab kesempatan itu tidak ditanggung. Kepercayaan kalau sudah hilang akan sulit kembali lagi. Kalau kita tidak mau dicap sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, maka tunjukkanlah sikap kita bahwa kita bisa dipercaya. Kalau kita sudah diberikan satu kepercayaan, mari kita latih diri kita untuk tetap dan layak untuk dipercaya. Poin yang ketiga dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari dari kegagalan Yudas? Yudas tidak belajar dari kesalahan. Yudas adalah murid yang gagal karena ia tidak belajar. Ia tahu bahwa ia telah berdosa atas perbuatannya. Matius 27 ayat 3 sampai 4 menuliskannya, Bapak Ibu sekalian, bisa kita baca di Alkitab kita masing-masing. Tetapi dia tidak bertobat dan tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia adalah sebagai penebus dan mau menebus orang-orang yang berdosa yang datang kepadanya dengan rendah hati dan mau meninggalkan dosa. Untuk memahami bagian ini Bapak Ibu sekalian, saya coba membandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Ya. Misalnya ada Petrus, ada perempuan yang kedapatan berzina, ada Sakeus. Dan saya tidak bandingkan saya tidak akan bahas tentang Petrus karena besok akan dibahas juga. Ya. Sambil contoh dengan Sakeus. Sakeus adalah orang yang berdosa dan dia menyadari keberdosaannya. Dan kalau kita baca kitab cerita tentang Sakeus, Bapak Ibu sekalian, pada bagian akhir di sana, ketika Sakeus sudah menerima Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sakeus adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus melanjutkan, sebab anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Yudas tahu dia salah, Yudas tahu dia berdosa, tetapi dia hanya tahu tapi tidak mau bertobat, tidak mau datang kepada Tuhan merendahkan diri. Dia lupa kalau Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Yesus itu datang untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Yudas tidak mengerti hal ini sehingga dia pun akhirnya mengambil keputusan sendiri untuk apa? Mengakhiri hidup. Matius 27 ayat 5 mengatakan Yudas gantung diri. Kisah Para Rasul 1 ayat 18 mengatakan ia jatuh, kemudian setelah itu ia jatuh terpelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah. Sungguh tragis Bapak Ibu sekalian jika kita tidak hidup di dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah hal yang perlu kita sadari, yang perlu kita mengerti dan perlu kita hidupi setiap hari. Memang benar semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita jangan lupa bahwa hanya kasih karunia dan penebusan dalam Kristus Yesus kita beroleh keselamatan secara cuma-cuma. Sebagai orang Kristen kita harus tahu hal ini. Kita harus sadar bahwa kita sudah ditebus, bahwa anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan yang besar sanggup memulihkan kehidupan kita. Kesalahan kita di masa lalu harus menjadi pelajaran agar kita tidak mengulanginya, agar kita tidak jatuh kepada lubang yang sama, melainkan kita fokus kepada anugerah Tuhan yang masih terus dan terus kita rasakan sampai saat ini. Tuhan mau agar kehidupan kita selalu hidup dalam kesadaran akan anugerah. Bapak Ibu pasti tahu lagu Amazing Grace. Amazing Grace. Atau kalau dalam KPPK, sungguh besar anugerah. Bapak Ibu sekalian, kisah di balik lagu ini ditulis oleh John Newton yang adalah dahulu dia seorang penjual budak. Dia menjadi kapten yang membawa budak-budak untuk dibawa dari satu tempat ke tempat lain dijual. Sehingga satu ketika dalam perjalanan dia diterpa oleh badai yang begitu besar sehingga akhirnya dia bertobat. Bapak Ibu sekalian, ketika dia mengingat tentang firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh ibunya, dan akhirnya singkat cerita dia akhirnya melayani Tuhan, dan akhirnya dia juga menuliskan lagu ini. Lagu ini telah banyak menjadi berkat bagi banyak orang, mengingatkan tentang betapa besarnya anugerah Tuhan bagi setiap orang yang datang kepadanya, yang mau bertobat, yang mau percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, yang minta ampun dan meninggalkan segala dosa-dosa. Dan kita percaya bahwa ketika kita datang, Tuhan selalu melihat kita, melihat hati kita, kesungguhan kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar terus untuk hidup di dalam Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini dapat menguatkan kita dan kita mengiring Tuhan sebagai anak Tuhan. Kita mau belajar untuk jadi murid yang sejati, di mana setiap hari kita harus bertumbuh akan Kristus. Kita mau belajar untuk menjaga dan menggunakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Apapun kondisi kita, apapun posisi kita, kita mau menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan mari kita juga mau hidup terus dalam anugerah Tuhan setiap hari, mengingat anugerah Tuhan setiap hari. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih minta menginjil ini, pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam masa prapaskah ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di dalam doa sepekan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi murid yang sejati, tidak seperti dengan Yudas yang memiliki banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi dia gagal menjadi murid Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami supaya setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kami sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan yang salah. Dan ajar kepada kami di saat kami melakukan hal yang salah, kami mau bertobat, kami mau datang, dipulihkan oleh Tuhan, tidak
kami supaya sungguh-sungguh kami menjadi murid Tuhan yang sejati. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menyesal di kemudian hari, tetapi kami sungguh-sungguh mau menjalani kehidupan kami dengan benar di hadapan Tuhan. Kami serahkan hamba yang sudah menyampaikan firman, menginjil Orel ke dalam tangan, kiranya Tuhan terus yang menuntun, menjadi hamba-Mu yang berkenan, menjadi berkat bagi banyak orang, baik di sekolah ini, bahkan di dalam gereja, bahkan dimanapun saja dia berada. Tuhan pakai jadi alatnya. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk di dalam doa syafaat. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami terus berjaga-jaga dan kami terus dapat menjadi alat Tuhan sebagai berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita ambil tempat, kita akan bersujud bersama-sama. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian. Dalam pujian nomor 22. Pujian nomor 22, indahnya saat berdoa. Biarlah Tuhan memberikan keberanian bagi mereka untuk memberitakan Injil di rumah mereka masing-masing, sehingga keluarga mereka juga diberi anugerah untuk percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi kita akan berdoa untuk kedua pokok doa ini. Yang pertama kita bersyukur untuk keberadaan sekolah ini, dan kita juga berdoa untuk kerohanian dari setiap anak-anak kita. Renungan firman Tuhan yang mereka renungkan, yang mereka dengarkan setiap pagi sebelum jam pelajaran, kiranya itu terus bertumbuh, dan bukan hanya itu saja, kiranya Tuhan dapat memakai mereka menjadi pemberita Injil di rumah mereka masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kedua hari.
tingkat playgroup TK, SD, dan SMP yang akan mengakhiri semester tahun ajaran 2020-2021, khususnya untuk anak kelas 6 SD dan anak kelas 9 SMP yang akan mengikuti ujian akhir sekolah dalam beberapa minggu ke depan. Biarlah mereka boleh giat belajar untuk persiapan ujian ini, dan kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat dan kepintaran bagi mereka sehingga mereka boleh lulus dengan nilai yang baik dan mereka boleh meneruskan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Kita juga berdoa untuk semua guru yang mengambil bagian mempersiapkan ujian akhir sekolah ini, khususnya untuk para wali kelas. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan kemampuan dalam mendidik dan mempersiapkan semua murid kelas 6 dan siswa kelas 9 untuk mengikuti ujian ini. Jadi mari kita berdoa untuk kedua ini. Yang pertama, persiapan ujian akhir sekolah untuk anak kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Mereka akan try out dan lain sebagainya. Juga kita berdoa untuk guru-guru wali kelas yang sudah mulai mengajar, mempersiapkan anak-anak ini untuk mengikuti ujian akhir sekolah sehingga semuanya boleh lulus dengan nilai yang baik. Kita berdoa bersama-sama untuk hari ini. Mari kita juga berdoa untuk kerjasama antara orang tua dan murid serta guru selama masa belajar online di rumah masing-masing. Saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk dijalani, tapi kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan kemampuan sehingga orang tua dan guru dapat bekerja sama untuk mendidik dan mengajar anak-anak mereka. Saya tahu banyak orang tua mungkin juga yang mengeluh akan hal ini, tetapi mari kita berdoa kiranya Tuhan juga menolong setiap mereka, memberikan semangat, sukacita untuk membimbing dan mendidik anak-anak mereka di rumah masing-masing. Kita juga berdoa, kita dukung dalam doa untuk rencana pemerintah kembali mengadakan sekolah tatap muka secara normal pada tahun ajaran baru. Kalau memang ini kehendak Tuhan, biarlah boleh semuanya terjadi di dalam rencana dan kehendak Tuhan saja. Dan biarlah pemerintah kita juga diberikan hikmat sehingga mereka boleh memutuskan yang terbaik di dalam pembelajaran tatap muka ini, sehingga anak-anak boleh kembali belajar, mereka boleh bersosialisasi dengan teman-teman mereka dan lain-lain sebagainya. Jadi mari kita berdoa untuk kedua hal ini, kerjasama antara orang tua, murid dan guru, dan juga rencana pemerintah untuk kembali mengadakan sekolah secara tatap muka. Mari kita berdoa bersama-sama.
segala pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa Selanjutnya mari kita berdoa untuk semua badan pengurus, dirpal, kepala sekolah, guru, staf karyawan dan satpam yang bekerja di lingkungan Sekolah Kristen Kalangpurus Boni. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan hikmat dan kemampuan bagi mereka untuk bekerja sama secara maksimal demi kemajuan dan perkembangan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka masing-masing di tempat ini. Mari kita juga berdoa untuk keluarga mereka, agar keluarga mereka, baik itu orang tua, suami, istri atau anak-anak mereka, juga dapat mendukung dan memberikan semangat bagi mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka di sekolah ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Bapak kami bersyukur dan badan pengurus, dirpal, kepala sekolah, seluruh staf karyawan dan satpam dari sekolah Kristen Kalangpurus. Biar Tuhan yang menolong, memampu bagi mereka, memberikan hikmat, apapun bijaksana dan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Biar Tuhan menolong sehingga setiap mereka boleh menjalankan tugas mereka. Dan bersama kita menjadi teladan yang baik. Semua talenta-talenta yang mereka miliki untuk mereka boleh pakai di dalam medan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Berkati keluarga mereka, baik orang tua, suami, istri, anak-anak mereka, sehingga mereka juga dapat Tuhan mendukung pelayanan daripada setiap keluarga mereka yang ada di sana. Berikan kerjasama yang baik di antara mereka semua, sehingga mereka boleh hati sepikir seias kata di dalam menjalankan visi-misi yang ada di sekolah. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk rencana pelantikan badan pengurus SKKK Bone periode 2021 sampai 2023 pada tanggal 4 April 2021. Kiranya mereka yang sudah terpilih juga boleh bekerja sama dengan baik dan dapat duduk bersama sehati sepikir seias kata dalam mengembangkan sekolah ini. Kita berdoa juga untuk program kerja yang telah mereka rencanakan. Biarlah program ini bukan hanya sekedar program saja, tapi program ini sungguh-sungguh dapat dilaksanakan untuk mengembangkan pelayanan di sekolah ini, khususnya di dalam bidang misi. Yang ketiga, kita bersyukur juga untuk anak SMP yang beberapa waktu kemarin telah mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat provinsi dan mereka mendapatkan juara 1. Kita yakin dan percaya bahwa semua prestasi yang dicapai di sekolah ini adalah dari Tuhan dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk ketiga hal ini. Kita berdoa untuk BP yang akan dilantik dan juga untuk program kerja mereka, serta kita bersyukur untuk anak-anak SMP yang telah mengikuti lomba kemarin dan mereka boleh menang. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami juga berdoa untuk rencana pelantikan badan pengurus periode 2021 sampai 2023 ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap mereka yang sudah terpilih, kiranya Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat sungguh satu hati bergandengan tangan sehingga sekata di dalam pelayanan Tuhan sudah percaya bagi mereka. Sekalipun ada pergesekan-pergesekan yang terjadi di dalam medan pelayanan,
memberikan semangat kekuatan dan bagi nama Tuhan setiap prestasi-prestasi yang ada kiranya tidak membuat kami menjadi sombong dan tinggi hati, tapi biarlah melalui prestasi-prestasi itu dapat membawa orang-orang dapat sekolah di tempat ini dipercayakan bagi kami untuk mendidik mereka. Mari kita berdoa untuk badan pengurus Yayasan Kalam Kudus Pusat yang berada di Jakarta. Kiranya Tuhan juga menolong mereka dalam bekerja mengawasi sekolah-sekolah Kristen Kalam Kudus dari Medan sampai Merauke. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi biarlah Tuhan yang memampukan mereka untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kemudian juga kita berdoa untuk penerimaan murid di tahun ajaran baru ini. Kiranya Tuhan juga mengirimkan lebih banyak lagi murid dan siswa untuk dididik dan dibina di sekolah ini. Jadi mari kita berdoa untuk Yayasan Kalam Kudus Pusat, orang-orang yang bekerja di dalamnya, dan kita juga berdoa untuk penerimaan murid baru. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan setiap mereka yang bekerja di Yayasan Pusat. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kemampuan, kiranya Tuhan juga memberikan mereka yang bisa mengapa mereka boleh bekerja dengan baik. Dari Medan sampai Merauke, kami percaya dan tahu ini bukan hal yang mudah dan gampang untuk mereka laksanakan, tetapi Tuhan yang memberikan kemampuan dan hikmat bagi mereka, sehingga ya Tuhan setiap apapun yang mereka kerjakan dan mereka dapat terlaksana di dalam hidup. Berdoa juga mendapat tahun penerimaan ajaran murid penerima murid tahun ajaran baru dan Tuhan juga tolong kiranya murid-murid untuk bersekolah di tempat ini Tuhan, sehingga mereka boleh bersekolah dibina di tempat ini Tuhan, sehingga ya Tuhan membuat semua supaya dengan sekolah ini terus dapat mengembangkan dan nama kita mengangkat ujian pemurahan lebih dari ini. Kita berdoa juga untuk keamanan bangsa dan negara, khususnya setelah kejadian bom bunuh diri kemarin di Makassar. Kita berdoa agar jaringan yang melakukan hal ini dapat segera tertangkap dan masyarakat juga boleh tetap tenang di dalam menghadapi situasi dan kondisi ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kedua hal ini. Kita berdoa. Kami berdoa dan
Kita juga berdoa khusus untuk anak kelas 12 SMA yang akan mengikuti ujian dari tanggal 1 sampai 10 April. Kiranya Tuhan juga menolong setiap mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita bagi mereka. Khususnya mereka yang belajar di Kalang Kudus, ada 21 anak SMK dan SMA yang belajar di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam persiapan mengikuti ujian akhir sekolah. Dan juga yang terakhir, mari kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kita menyerahkan hidup kita sepanjang hari yang penuh misteri di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan, kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Setiap perkataan, pikiran, perbuatan kita, semuanya boleh menunjukkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami duduk di dalam doa untuk anak kami kelas 12 SMA yang kami ikuti anak sekolah pada tanggal 1 sampai 10 April. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, semangat dalam belajar, sehingga mereka belajar dengan baik, dan mereka juga ya Tuhan penuh tanggung jawab untuk belajar sehingga tidak sampai yang seperti yang mereka boleh belajar dari kami sama-sama sekolah. Mengakhiri persekutuan doa kita pagi ini, kita angkat pujian dari pujian nomor 25. Saya undang kita untuk berdiri. Pujian nomor 25, Kuperlukan Juru Selamat. Juru Selamat,
bersyukur memberikan kami kesempatan ini, dan kami telah naikkan setiap pokok doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami akan kembali ya Tuhan ke tempat kami masing-masing dengan aktivitas kami masing-masing. Dan Tuhan yang tetap menolong kami, tetap menuntun setiap kehidupan kami. Biarlah dimanapun kami pergi dan kami berada, kami tetap memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami lakukan itu dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami adalah kesempatan yang baik yang harus kami gunakan dengan baik. Terpujilah nama ya Tuhan, kami menutup dan mengakhiri doa pagi ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saat teduh. Penyampaian bagi kita sekalian bahwa dos pekan ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu di waktu yang sama mulai jam 6 pagi sampai dengan selesai. Kemudian besok WL Saudara Ica dan pelayan firman Tuhan Mr. Iman, kita akan membahas tentang Simon Petrus, dan kita akan berdoa untuk gereja, majelis hamba Tuhan serta jemaat dan komisi-komisi gereja yang ada. Kalau misalnya ada bahan doa khusus dari jemaat, boleh dimasukkan, boleh WA ke saya, nanti saya akan sampaikan kepada mereka yang bertugas untuk membawakan doa. Ya, jadi kalau ada bahan doa dari jemaat boleh disampaikan. Dan besok kita akan berdoa khusus untuk gereja. Ya, kemudian ada 2 link yang dibagi. Jadi mungkin saudara tadi bingung kenapa ada 2 link. Jadi kami berpikir selain Google Meet mungkin ada yang tidak download. Jadi ada juga YouTube dibagikan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, akses apapun yang